karena anak-anak saya sudah nggak menghargai saya. Bahkan sekarang Abimanyu pergi nggak pulang-pulang. Anggun juga entah di mana. Kalaupun Tisa yang melakukan semuanya, itu karena Aldo tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Tisa. Jadi jangan salahkan Tisa kalau foto Sofia dan juga pengakuan Tisa akan Om saksikan sebentar lagi di televisi. Gimana sih kamu? Kamu bilang pekerjaan kamu sudah selesai. Tadi Hasan telepon saya, mengabari kalau Abimanyu sekarang di rumah sakit dan dia masih hidup. Dia terkena amnesia, Pak, akibat benturan keras di kepalanya. Jangankan mengingat Bapak, nama dia sendiri dia tidak ingat. Saya punya rencana lain. Saya akan bikin seolah-olah terjadi kecelakaan. Apalagi keadaan Abimanyu seperti itu. Amat mudah sekali, Tuhan, untuk melenyapkannya. Lo denger ya, lo bisa ngomong apa aja soal cinta, tapi sekarang gue gak bego. Lo keluar sekarang atau lo gue teriakin maling. Sofia. Salah! Sofia. Udahlah Sofi, ada apa sebenarnya? Aldo, jangan bikin adik kamu lebih tertekan. Udah terlambat, Ma. Kalau Mama tetap ngebela Sofia. Aldo, sudah Sofi, kamu bisa cerita sama Mama. Ada Mama di sini. Ada apa sih? Cukup, Ma. Sofia udah cukup trauma tentang Roni. Sofia nyesel. Dok, tapi kenapa keadaan Yono selalu naik turun, dokter? Obat-obatan dan pantangan hanya bisa membuat Yono baik untuk sementara. Dan saya sudah katakan berkali-kali, jalan satu-satunya adalah operasi. Dokter, saya sedang berusaha keras untuk mengumpulkan uangnya. Tapi saya takut karena saya membutuhkan waktu terlalu lama untuk mencari uang itu. Terus, Dok, sampai kapan Yono bisa bertahan, Dok? Sebagai dokter, kita tidak bisa memastikan. Tapi kita berpacu melawan waktu. Saya takut akibatnya akan fatal buat Yono kalau kita menunda waktu untuk operasi. Kalau Yono mau dioperasi, Yono bisa mati ya, Dok? Yono? Saya hanya bisa ikhtiar. Saya optimis, Yono pasti akan sembuh. Apalagi kalau Yono terus berdoa, Allah pasti akan memberi jalan Yono untuk kembali sembuh seperti semula. Tuh kan, dokter sendiri bilang Yono harus sering berdoa, ya. Terima kasih ya, Dok. Kalau Yono udah sembuh, selain Yono berterima kasih sama Allah, Yono juga tidak akan melupakan kebaikan dokter. Terima kasih, dokter. Mama benar-benar tidak terima kamu diperlakukan seperti ini. Kita memang miskin, tapi orang sekaya dan sekuasa apapun tidak berhak memperlakukan kita seperti hewan. Mama akan datang ke Tuan Danu. Mama akan minta dia bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Jangan, Ma. Roni yang salah. Roni yang salah telah begitu mencintai Sofia, Ma. Dan telah berbuat terlalu jauh dengan Sofia. Astagfirullah, kamu kan tahu itu dosa besar, Nak. Kamu hanya bikin Mama lebih menderita. Hanya Mama yang akan dinilai orang dan dihukum Tuhan karena tidak bisa mendidik kamu. Ma, Roni melakukan ini semua karena demi Mama. Roni ingin menjadi kaya, Ma, agar bisa membahagiakan Mama, biar tidak terhina terus dengan orang lain, agar kita bisa merebut rumah kita kembali, Ma. Tapi bukan ini cara yang Mama inginkan. Mama hanya ingin kamu jadi anak soleh. Buat apa kamu jadi kaya, tapi dengan cara yang tidak direstui Tuhan?
Maafin Roni, Ma. Maafin Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak-anak mau ngapain ini? Om mengundang para pengamen ke sini. Tuan Danu seorang muslim kan? Kenapa tega menipu, ingin membantu panti asuhan, tapi malah ingin menggusur mereka? Apa Tuan tidak takut dilaknat oleh Allah? Hei, Ibu. Jangan sembarangan menuduh ya. Tisa, ini perbuatan mama kamu. Om gak mau getah-getahnya kalau ada masalah. Om, Mama sedang keluar kota. Lagian apa susahnya sih tinggal panggil satpam dan usir para pengamen ini? Ini anak panti asuhan kan? Iya, Om. Iya betul Pak. Bisa saya bertemu dengan Pak Abimanyu? Maaf, bukan maksud saya menuduh, tapi hanya Pak Abimanyu yang tahu dan menjadi saksi kalau Ibu Ines itu perbuatannya tidak benar. Ibu, ini bulan puasa ya. Jangan suka memfitnah mama saya. Percuma soalin tapi suka memfitnah orang. Diam kamu! Pak, benar kan Pak? Sekarang Aldo mulai curiga Pak. Tante Ines mulai menghilang saat Abimanyu hilang Pak. Jadi Aldo yakin banget ini semua pasti rencana mereka untuk membunuh Abimanyu, Pak. Karena uang panti asuhan 500 juta itu. Aldo, mama saya tidak mungkin membunuh Abimanyu. Halo? Apa betul ini Tessa Ningsih? Iya, betul ini Tisa. Kami dari Kepolisian Cipoho ingin mengabarkan bahwa saudari Ines Wulansari mengalami kecelakaan. Apa? Mama meninggal. Tisa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ikut bela sungkawa atas berita duka cita ini. Tapi saya mohon, tolong jangan ganggu panti kami dan anak-anak yatim ini, Pak. Kami cuma orang kecil, tapi kami percaya bahwa anak-anak ini dilindungi oleh Allah kalau Tuhan ingin menindas mereka. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ngapain lu masih di sini? Hah? Mas Aldo. Kamu pesuruh kantor ini kan? Iya, Tuan. Dan Roni anak saya. Memalukan. Ngakunya anak orang kaya. Kurang ajar kamu. Tuan, biar miskin, dia anak laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau Tuan Danu menerima, dia bersedia menikahi Sofia. Mau dikasih makan apa anak saya? Udah, Pak. Mendingan sekarang usir aja dia. Sofia juga udah muak liat mukanya. Sekarang kalian keluar. Saya tidak mau lihat kalian lagi. Keluar! Tapi Om, Sofia, Apa sebenarnya yang terjadi? Ingat, jangan sampai gagal. Kalau kalian gagal, berarti kita hancur. Dan Tuan Danubroto akan menghabisi kita. Ingat itu. Oke, ya, Bos. Berangkat. Lihat. Hati. Ayo, sono. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini petunjuk, biar hamba tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Hanya Engkau yang bisa menolong hamba-Mu ini, ya Allah. Ini kan kamar mandi pasien. Habisnya di sana nggak ada air. Istirahat ya Mas ya. Mas, kita harus ke dokter dulu. Dokter mau bicara sama Mas. Ayo. Tapi saya mau sholat zuhur dulu. Udah, nanti aja. Dokternya keburu pulang. Ayo Mas. Tapi udah. Ayo, ayo. Hati Mas. Perasaan ruang dokternya bukan lewat sini, Bang. Udah, kamu kan habis kena palanya. Agak lupa ingatan. Ikut aja. Gak usah macem-macem. Ayo. Mana dokternya? Udah, kamu tenang aja. Saya sengaja disuruh dokter tadi untuk membawa kamu ke sini. Udah, ya. Sugiarto. Brengsek bahasannya. Kenapa kamu selalu menghalangi saya? Pasan, ingat. Kamu itu berhutang budi sama saya. Berapa kali saya bantu kamu? Hah? Tapi kamu nggak pernah mau membantu saya. Ingat, kalau kamu selalu menghalangi saya matiin kamu. Pak, kenapa Bapak ribut sama orang itu? Kamu tidak kenal dengan orang itu? Dengan Sugiarto? Sugiarto? Sudah, Abi. Nanti saya akan telepon Aldo untuk menjemput kamu. Ayo sekarang masuk. Yono, kamu masih kepingin sekolah ya? Iya, Yono masih pengen sekolah. Yono masih pengen main sama teman-teman. Tapi Yono kan lagi sakit. Kasihan ya, anak sekecil Yono sudah kena penyakit yang berat sekali. Ini cobaan, Bu, dari Gusti Allah. Kalau Ibu sakit apa? Ibu sakit ginjal.
Tapi ibu pasrah karena memang usia ibu sudah ujur. Jadi kalau badan ibu soak begini sudah wajar. Tapi kalau kamu masih kecil sekali. Masa depan kamu masih panjang. Yono harus dioperasi, Bu. Iya, Bu. Makanya Anggun kerja di sini untuk bantu kumpulin uang untuk operasinya Yono. Anggun, hati kamu memang baik. Seperti ibu. Ibu sakit seperti ini juga harus sabar. Ibu sakit butuh donor ginjal. Memangnya ginjal anak ibu tidak ada yang cocok sama ibu? Mungkin ada, tapi ibu tidak ingin memaksa. Karena ibu khawatir nanti mereka malah sakit kalau memberikan ginjalnya kepada ibu. Mungkin ginjal Anggun cocok buat Bu Nani. Anggun? Anggun, kamu kan sedang hamil. Jadi jangan banyak pikiran. Kalau ibu sakit begini, ibu sudah pasrah. Kata orang, ibu sudah bau tanah. Allah, Ibu nggak boleh bicara seperti itu. Ibu sakit seperti ini, ibu sudah pasrah kepada Allah. Tapi kalau Yono, masa depannya masih panjang. Abi, kenapa semua ini harus terjadi sama kamu, Nak? Abi, ini Tante Miranti. Masa kamu gak kenal Tante sih? Tante yang besarin kamu, Nak. Tante yang besarin kamu. Ya Allah. Maaf, ibu ini siapa? Dan kenapa saya di rumah ini? Aldo membawa Abimanyu pulang. Kamu benar-benar mandor yang gak ada gunanya. Tuan jangan marah-marah begitu dong. Kenapa kita bisa kecolongan? Kenapa kamu gagal menghabisi Abimanyu? Ya mungkin dia punya nyawa banyak, Tuan. Kamu jangan bercanda ya. Ini masalah serius. Saya tidak mau masuk penjara gara-gara kamu. Ini semua gara-gara Pak Hasan, Tuan. Hasan berarti terlalu banyak tahu. Kalau dia tidak takut, kamu habisi dia. Iya, Tuan. Habisi, Tuan. Abi sudah pulang? Udah, Pak. Dia udah dari kamar. Tapi dia mengalami amnesia, Pak. Amnesia? Lupa ingatan. Berarti dia lupa sama Papa. Papa benar-benar sedih kalau begitu. Tumben Papa sedih. Tapi Aldo yakin, Pak, Abimanyu pasti dicelakain sama orang. Memangnya kamu punya bukti? Sudahlah, anggap saja ini sebuah musibah. Ini semua gara-gara Abimanyu cari istri kamu.
Enggak, Pak. Bisa aja ada orang yang berniat pengen ngebunuh Abimanyu, Pak. Papa, kenapa musibah harus menimpa Abimanyu, Pak? Abi sama sekali nggak mengenali Mama. Kata Aldo, Abimanyu amnesia. Hati adalah cermin. Oh yeah! Hasan jauh, Sugi jauh, Hasan dekat, kita dekat. Hasan jauh, Sugi jauh, Hasan dekat. Hasan, calon penghuni surga ya? Iya. Udah dapat belum surganya? Pak Hasan, surga itu masih jauh. Iya. Jangan keburu-buru. Iya. Iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Pak Haji, ajarin ngaji dong. Iya dong. Ayo dong, Pak Haji. Iya dong. Lagu Pak Hajinya. Pegang. Pak Haji. Maju kemana? Pak Hasan, denger ya. Pak Hasan jangan pernah ngalangin rencana gue. Pak Hasan mesti bantu gue untuk ngelanyapin Abimanyu. Ini malah ngalangin gue. Pakai tobat segala lagi. Pak Hasan itu belum terlalu tua. Kaya dulu baru tobat. Dengar Pak Hasan, kalau Pak Hasan ngalangin semua rencana gue, bukan cuma satu kaki Pak Hasan yang cacat. Pak Hasan gue mampusin. Mau lo? Soeharto, saya ada puasa. Puasa. Jangan bikin kesabaran saya habis. Memang kalau kesabaran Pak Hasan habis, kenapa? Hah? Pak Hasan mau apa? Mau marah? Mau marah lo? Mau marah? Mau marah? Biarin gue mampusin. Sampai kapan Sugiarto akan mencelakakan Bapak? Jadi kamu lepasin si Hasan pemabuk itu? Bagaimana kalau dia buka mulut? Dan semua orang bakal tahu. Habis waktu kita mau mampusin Pak Hasan, Ibu Dewi datang dan dia teriak-teriak sehingga banyak orang kampung datang, Tuan. Ya mana bisa kita menghabisi Pak Hasan di siang bolong, Tuan. Bodoh kamu. Kalau mau menghabisi orang, pakai rencana dong. Ya sudah, nanti kita lanjutkan lagi. Kenapa, Bos? Lu sih, lu juga, lu pakai rencana. Makanya semuanya pakai rencana. Bego semua. Gue takut ya. Gue udah telat 2 minggu ya. Theo. Tapi lo emang pernah begituan kan sama Roni? Wah, gawat. Satu-satunya cara, lo harus
dites, Sof. Dites. Gue gak berani ah. Apalagi kalau harus ke dokter. Gue malu. Gue kan masih anak SMA. Gimana kalau kita beli tes pack aja dulu? Kita coba aja pakai tes pack kandungan. Kali aja. Sof, gimana? Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, tandanya apa? Sof, lo hamil. Ya, Sof, itu tandanya lo positif hamil. Apa? Gue hamil? Gak mungkin, gue gak mungkin hamil. Gue gak mungkin hamil ya, Ati. Gue gak mungkin. Gue mesti gimana dong sekarang? Gak mungkin. Gue gak mungkin hamil anaknya Roni. Apa kata orang nanti? Gue ini masih kecil, gue masih SMA. Belum nikah kok udah hamil. Sekarang pasti gue jadi cemoohan banyak orang. Belum lagi bokap gue pasti ngamuk. Lagi pula, gue gak pengen bayi ini. Karena gue benci banget Roni. Tapi gue juga gak tahu mesti kemana kalau misal lo mau gugurin tuh kandungan. Lo berdua tahu gak sih obat atau jamu yang bisa ngegugurin kandungan ini? Yang gue denger tuh bahaya banget. Lo bisa pendarahan hebat dan lo bisa meninggal. Bayinya juga bang tuh gugur. Yang ada bayinya bisa cacat. Kalau kayak gini gue mendingan mati, tau gak sih lo? Sofi, kamu kenapa? Enggak apa-apa kok Tante. Kamu sakit? Kalau kamu sakit gak usah puasa ya? Enggak mah, Sofi gak apa-apa. Sofi cuma gak enak badan. Ngomong-ngomong kalian pada puasa kan? Buka puasa di sini aja ya? Enggak Tante. Gimana ntar deh? Iya, ntar kita ngerepotin Tante lagi. Lagian kayaknya Sofi juga butuh istirahat. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Sofia. Ya udah kalau gitu Tante keluar dulu ya. Dah, sekarang mendingan lo tenangin pikiran lo dulu. Urusan aborsi-aborsian tunda dulu aja deh. Lagian kalau menurut gue, gimana kalau lo merit aja sama Roni? Merit? Di umur gue yang segini? Gue gak siap. Gue mesti ngurus suami, ngurus anak. Gue gak siap. Udah, lo jangan emosi dulu. Mendingan lo sekarang istirahat aja. Apa lo mau periksa ke dokter? Lo berdua gila ya? Lo malah nyuruh gue ke dokter. Udah deh, kalau lo gak bisa bantu mecahin masalah gue, mendingan gue cari jalan keluar sendiri. Papa mau kemana lagi? Sebentar lagi kan buka puasa, Pak. Papa nggak buka dan maghrib di rumah dulu. Di bulan puasa ini yang penting kita puasakan. Papa lagi pusing, Ma. Memang Mama taunya cuma buka sahur. Papa mau balik lagi ke kantor. Masih banyak kerjaan. Pak, kalau Aldo masih ada di kantor, tolong cepat pulang. Bilangin ini bulan Ramadan, harusnya ibadahnya makin ditingkatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbi. Ramadan kali ini terasa berat bagi hamba, ya Allah. Begitu banyak cobaan dan musibah yang harus hamba alami. Sebagai seorang istri dan seorang ibu, hamba merasa tidak kuat, ya Allah, menanggung ini semua. Keluarga hamba tercerai berai. Saat ini anak-anak hamba mengalami keputusasaan. Mereka mengalami musibah yang bertubi-tubi, ya Allah. Berikanlah kekuatan pada hamba dan keluarga hamba. Tuntunlah hamba dengan cahaya-Mu, ya Allah. Berikanlah hidayah pada suami hamba. Berikanlah petunjuk padanya, ya Allah. Jadikanlah dia imam yang baik bagi hamba dan anak-anak hamba, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba dan keluarga hamba. Hanya kepadamu lah hamba menyembah, dan hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nyonya, sudah Nyonya. Gusti Allah pasti mendengarkan doa Nyonya. Saya sudah mencoba sabar, Bi. Tapi saya manusia biasa. Kesabaran saya terbatas. Sampai saat ini, Anggun entah di mana. Dan sekarang Abimanyu, Bi. Tapi bagaimanapun juga, Nyonya harus bersyukur karena Den Abi pulang ke rumah dalam keadaan selamat, Nyonya. Tapi gimana kalau Abimanyu akan seperti itu terus, Bi? Saya yang menanggung dosa terhadap mendiang kedua orang tuanya. Nyonya, Gusti Allah tidak akan melupakan umatnya dan pasti memberikan jalan. Saya pikir Tuhan sudah pulang dan tidak akan kembali lagi ke kantor. Setelah apa yang dilakukan oleh anak kamu, masih berani kamu kerja di kantor ini? Tuan, saya hanya pegawai kecil dan bekerja hanya untuk sekedar mencari makan. Saya tidak percaya. Kamu pura-pura kerja di sini karena kamu dan anak kamu punya rencana untuk mendekati Sofia. Kemudian kalian mengincar uang saya. Tidak, Tuan. Tidak. Sungguh tidak. Nyawa kamu pun tidak cukup untuk membayar perbuatan anak kamu terhadap anak saya. Pecatlah jadi apa? Perempuan ini harus membayar perbuatan anaknya. Iya. Dan anaknya berurusan dengan Aldo. Kalian boleh hina dan pecat saya. Tapi jangan pernah melukai Roni. Seburuk apapun dia anak saya. Dan sebagai mamanya, saya akan tetap melindungi dia dari tuan-tuan. Roni, kenapa kamu begitu tega membuat Mama menderita? Kamu membuat Mama terhina dan malu atas perbuatanmu. Oh, lu jadi ngumpet di sini, ha? Kemana aja lu gua telepon gak diangkat? Kenapa sih lu? Lu digebukin ya sama Aldo?
Dasar perempuan busuk. Gue nggak mau jadi budak lo lagi. Gue sangat mencintai Sofia. Gue nggak peduli lo mau cinta mati sama Sofia. Itu bukan urusan gue. Asal lo tahu ya, lo harus bayar semua utang-utang lo sama gue. Atau kalau nggak lo gue jeblosin dalam penjara. Tapi gimana gue harus melunasin utang gue, Mbak? Gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus bisa secepatnya menikahi Sofia. Baru lo bisa mengeruk semua uang dan Broto. Tisa! Jadi kamu yang sengaja menyuruh Roni berhubungan dengan Sofia? Udah bagus saya tolong kamu dan anak kamu yang pengangguran ini untuk hidup. Sayangnya, sebagai orang tua kamu tidak punya apa-apa untuk membayar semua yang sudah saya berikan untuk Roni. Mbak, tolong. Biar itu jadi urusan gue, Mbak. Lu jangan mojokin Mama dong. Lo pikir gue nggak bosan berurusan sama nyokap lo? Udah miskin bisanya cuma nyusahin keluarga. Ma, maafin Roni, Ma. Kalau Roni udah ngebikin malu Mama di depan Mbak Tisa. Sebaiknya kamu jauhin Tisa sebelum kamu semakin terjebak dengan permainannya. Roni udah kepalang basah, Ma. Kalau Roni nggak mengikuti keinginan Mbak Tisa, Roni pasti bakal dipenjara, Ma. Dan Abi masih ingat sama Bi Ina? Dan Abi coba diingat-ingat. Waktu itu Den Abi pergi mencari Non Anggun. Apa yang terjadi sama Den Abi? Saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan apa? Apa ada orang yang mencelakai Den Abi? Tapi saya nggak ingat apa-apa lagi. Mungkin sesuatu yang buruk telah terjadi pada Den Abimanyu. Ya Allah, tolong cepat kembalikan ingatan dan kesadaran Den Abi. Udah, perbannya udah selesai. Udah enakan kan lukanya? Ya, mendingan. Bapak bisa istirahat ya. Sebentar Pak ya, ada tamu. Ada apa Pak Aswin? Maaf Bu Dewi mengganggu. Istri saya mau melahirkan. Sudah merasa mulus-mulus belum? Istri saya terus merasakan sakit perutnya Bu Dewi sampai jerit-jerit dan saya takut air ketubannya pecah duluan Bu Dewi. Mungkin sudah waktunya mau melahirkan Pak. Sebentar ya, saya ambil peralatan dulu ya. Pak, saya mau nolong istrinya Pak Aswin melahirkan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Ya. Mari Pak Aswin. Mari Bu. Ibu Dewi udah pergi. Ya Bang. Lo ingat, tugas lo masing-masing. Jangan sampai gagal. Oke, Bos. Ayo, masuk. Sekarang lu gak berdaya, Pasar! Lu kayak kucing! Karungin! Kita tunggu mayatnya! Alhamdulillah Pak, kita dapat rezeki. Pak? 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 Pak?
lihat suami saya, Pak? Saya nggak lihat, Bu. Kamu di mana, Pak? Ya Allah. Lindungi suamiku, ya Allah. Lindungi suamiku, ya Allah. Selamat malam, Tuan Danubroto. Bagaimana, Sugiarto? Pak Hasan, sudah saya bikin innalillahi rojiun. Benar. Itu bisa membuatnya mati. Ya, tentu dong Tuan Danu. Pak Hasan itu sudah mampus sekarang. Mayatnya sudah saya karungin dan saya buang di semak-semak. Bagus. Bagus, bagus Sugiarto. Sekarang semuanya akan aman. Untuk sementara ini, Abimanyu tidak perlu dicemaskan. Karena dia sudah hilang ingatan. Tapi pekerjaan itu kan sangat berisiko tinggi, Tuan. Ya, saya mohonlah, Tuan. Kebijaksanaan Tuan Danu. Ya, saya tahu. Saya tahu apa yang kamu mau. Bilang saja. Nanti saya penuhi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.